Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Yuliani dari jurusan Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menanyakan dari dua, yang pertama itu mengenai syirik. Pertama, syirik akan dijelaskan oleh Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Baik, kalau adik-adik bertanya tentang apakah sebenarnya syirik itu? Syirik itu adalah pada dasarnya menyekutukan atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih luasnya adalah yang i'tikad atau suatu keyakinan ada makhluk yang lain yang kita sandarkan segala urusan atau kepercayaan kita kepadanya selain Allah. Jadi sedangkan masalah syirik ini di dalam Islam adalah satu dosa besar. Sebenarnya memang dosa besar itu banyak pembagiannya, contohnya membunuh, berzina. Nah, tapi yang dosa besar yang poin pertama yang tak mungkin diampuni Allah dosanya adalah syirik. Nanti adik-adik itu bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 48. Maksudnya Allah menjelaskan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Maksudnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi selain syirik itu diampuni Allah. Jadi Allah asalkan orang itu betul-betul taubat nasuha. Contohnya kan kita sudah sering mendengar dari tausiah-tausiah yang disampaikan guru kita. Ada dulu seorang yang jahatnya luar biasa sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah membunuh orang 99 orang. Bahkan perbuatannya itu setiap harinya maksiat. Saking jahatnya kan membunuh orang 99 orang. Pas berjumpa dengan seorang pendeta, nah ditanyanya apakah ada kesempatan dia bertaubat, apakah ada kesempatan dia untuk berbuat baik. Dengan menceritakan semua kejahatannya bahwa dia termasuk sudah membunuh 99 orang. Kata pendeta tadi, tidak akan ada kesempatan kamu bertaubat, dosamu sudah sebesar itu. Langsung dibunuhnya dengan pendeta tadi. Genaplah orang dibunuhnya 100 orang gitu kan. Karena setelah itu dia berjalan lagi. Karena dia tadi udah ingin mengubah, istilahnya sudah dapat hidayah gitu kan. Bertemulah dia dengan seorang yang ahli agama, orang yang taat, berilmu, ditanyakannya. Langsunglah orang yang alim dan taat tadi, yang berilmu agama tadi, disampaikannya Innallaha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, asalkan betul-betul taubat nasuha. Dosa yang tidak diampuni Allah itu adalah syirik. Disitulah dia mendapat satu pencerahan, dia pun taubat. Ketika dia sudah taubat itu tidak mau belajar, tidak berapa lama dari itu dia meninggal dari perjalanan. Terjadilah perdebatan malaikat gitu kan, apakah dia masuk surga atau tidak. Maka telah diukur mana lebih jauh dia meninggalkan tempat kampung dia berbuat maksiat selama ini dengan dia menuju tempat dia bertaubat dan belajar agama. Rupanya lebih jauh tempat dia meninggalkan tempat maksiat tadi, ibarat kampungnya tadi kan, dan lebih dekat ke tempat dia belajar agama dan ingin bertaubat di situ kan. Akhirnya mereka rahmat mengatakan berarti dia masuk surga, artinya taubatnya diterima. Inilah contoh manusia yang banyak dosa besar dilakukannya, tapi Allah ampuni ketika dia taubat nasuha. Kecuali dengan syirik ini. Syirik ini adalah syirik secara garis besar itu ada dua. Ada yang disebut dengan syirik kabir. Nah, syirik kabir itu apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dilakukan orang-orang menyembah berhala. Kecil, tapi dilakukan justru itu juga membuat tidak diampuni. Nah, ini yang sering diapakan orang, termasuk dalam meramal, mendatangi dukun. Nah, itu kan termasuk syirik. Nah, jadi syirik seperti ini kalau udah mempercayai dukun berarti atau mempercayai suatu benda itu termasuk juga syirik kabir kan? Mendustakan Allah. Iya. Contohnya ada orang yang meyakini bahwasanya ada kekuatan yang memberikan dia suatu rezeki pada pohon besar. Ada kekuatan yang dapatkan dari makhluk gaib, umpamanya dari kuburan. Nah, berarti kan dia tidak keyakinannya tidak betul-betul terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Nah, itu juga termasuk syirik besar. Tapi ada syirik yang dilakukan orang seperti umpamanya dia menyangka itu syirik kecil, tapi karena berkesinambungan terus, continue gitu kan? Nah, itu menjadi syirik besar. Contoh, masih ada orang menganggap sekarang syirik itu umpamanya dia memelihara burung perkutut. Ustazah, ada jamaah ustazah seperti itu. Ada seperti contohnya di Pekanbaru nih. Cuman kita kan menjaga nama ya. Nah, kita pun tidak mau menjadi gibah gitu kan. Tapi ada ustazah pernah ceramah ke suatu tempat, terus di dalam arisan gitu kan. Jadi pas sampai ke situ, kepakarangan tempat yang undang ustazah tadi, banyaklah sangkar burung. Dan di situ puluhan burung yang dipelihara. Orangnya kan orang kaya gitu kan. Ya, pekarangannya juga luas. Gantunganlah sarang-sarang burung itu dengan bermacam suara dan warna-warninya. Puluhan. Kalau mungkin 30-40 ekor ada mungkin. Nah, jadi ketika itu ustazah masuk, kebetulan agak cepat datang, masih menunggu warga yang lain datang gitu kan. Jadi ustazah menanya kepada berbincang dengan ibu itu, banyak burung yang punya, ustazah kan? Ya ustazah, nih bagus-bagus suaranya, kata ustazah kan? Ya ustazah. Jadi ustazah melihat waktu itu ada di antara burung yang sekian banyak tadi di pekarangan rumah ibu itu, ada satu yang sangkarnya luar biasa, bagus, cantik, mahal nampakkan mewah. Jadi itu burung yang satu itu pasti sangkarnya mahal, kan? Ya ustazah, kok beda dari yang lain? Nah, gitu kan? Beda dengan burung yang lain itu kira-kira kan sangkarnya tidak jauh beda gitu kan. Jadi jawab ibu tuh tanpa sadar kalau saya itu seorang ustazah, dia menyampaikan gini loh ustazah, ceritanya
burung yang itu disayangi suami saya, bahkan mungkin kami semua, daripada burung yang banyak yang lain ini. Karena sejak burung itu dibeli suami saya, maka rezeki kami tambah luas terus. Nah, maka kami mengagungkannya, menyayanginya, punya perhatian khusus padanya, karena menurut kami setelah burung itulah datang ke rumah ini membawa rezeki. Nah, ini kan jelas jatuh pada Syirik. Nah, ini konkret, ini ceritanya nyata gitu kan, kalau saya ngarang-ngarang. Islam ini harus berhati-hati sekali, jangan sempat dari ucapan kita, dari tingkah laku kita menduakan Allah. Karena segala sesuatunya kan kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah dalam kudrat iradah Allah. Jadi kalau ada orang masih meyakini ada kekuatan yang lain selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada tempat yang meminta selain Allah, berarti akidahnya itu belum murni. Belum murni. Penuhnya segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih menyandarkan kepada yang lain, mudah-mudahan cepat taubat ya. Orang yang umpamanya betul-betul tidak tahu tentang syirik, mudah-mudahan diampuni Allah. Tapi kalau udah tahu dampak negatifnya, bahayanya syirik, dia melakukan, ini termasuklah tadi yang tidak diampuni tadi kan? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita sesuatu, namanya manusia selagi hidup pasti ada problem kehidupan kan? Ya sandarkan pada Allah. Mintalah dengan sholat tahajud, dengan sholat hajat gitu kan? Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan curhat kepada dukun. Dalam sebuah hadis Rasulullah kan, kalau ada seorang muslim, umat Islam ini, mukmin mukminat, pokoknya kita Islam lah gitu kan, mendatangi dukun, baru mendatangi itu 40 hari 40 malam ibadahnya tertolak. Nauzubillah. Kalau kita mati dalam 40 hari 40 malam itu mati sia-sia kan? Mati sesat gitu kan? Apalagi mempraktekkan ajaran ini kan? Itu saking bahayanya syirik. Jadi jangan pernah meyakini segala sesuatu punya kekuatan selain Allah. Maka sandarkanlah keyakinan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.